kekecewaan kita sebagai mahasiswa UGM juga bahwa udah hampir 2 periode Pak Jokowi memimpin, tapi pada kenyataannya masih banyak sekali permasalahan fundamental yang sampai sekarang belum terselesaikan. Padahal beliau punya cukup banyak waktu untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Jokowi dinobatkan sebagai alumni UGM paling memalukan oleh Ketua BEM Gibran Muhammad Nur. Lagi ramai nih Ketua BEM UGM memasang spanduk yang memberikan penobatan bahwasannya Pak Jokowi itu adalah alumni UGM yang paling memalukan. Ada satu yang menarik, pertemuan 10 menit, jadi saya juga heran, Pak Jokowi itu ilmunya apa gitu. Pak Joe Biden tuh hormat Pak, Xi Jinping hormat Pak, namanya Putin hormat sama presiden gitu. Jadi kita bangga. Bagi saya, buat adik-adik ini yang muda yang paling suka mengkritik orang, hati-hati. Karena dunia belahan timur itu di hati. Sekali Anda melukai hatinya, panjang urusannya. Maka hati-hati mengeluarkan kata-kata. Kekecewaan kita sebagai mahasiswa UGM juga bahwa udah hampir 2 periode Pak Jokowi memimpin, tapi pada kenyataannya masih banyak sekali permasalahan fundamental yang sampai sekarang belum terselesaikan. Padahal beliau punya cukup banyak waktu untuk menyelesaikan masalah-masalah itu, mulai dari kasus korupsi yang sekarang justru pimpinan KPK yang notabene merupakan garda terdepan pemberantasan korupsi justru menjadi pelaku kriminal. Belum bicara soal kebebasan berpendapat, revisi UU ITE sangat amat mempermudah para aktivis untuk dikriminalisasi. Belum bicara soal konstitusi yang sangat ambruk. Terbukti bersalahnya hakim konstitusi di sidang MK itu menjadi gerbang awal, menjadi bukti empiris bahwa pada kenyataannya memang MK tidak independen. Erat lidahnya dengan pendekatan personal kekeluargaan antara Jokowi dengan Anwar Usman, dan itu sudah terbukti. Belum lagi soal bicara soal indeks demokrasi yang semakin lama semakin merosot lewat kriminalisasi. Nanti kita akan menghadirkan Mas Haris dan Mbak Fati, korban nyata kriminalisasi dan tidak demokratisnya beliau, sehingga kita merasa sudah tidak ada momentum lain selain sekarang untuk menobatkan Presiden Jokowi sebagai alumnus paling memalukan juga. Baik, itu pernyataan dari Ketua BEM UGM tadi ya, Gibran Muhammad Nur. Beliau mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi dinyatakan gagal. Ada hal-hal yang sifatnya fundamental tetapi tidak dilakukan oleh seorang Presiden Jokowi. Dan masih banyak hal lain sehingga Jokowi layak dinobatkan sebagai alumni paling memalukan. Seolah-olah dia adalah seorang mahasiswa yang hebat, yang namanya juga ikut tercoreng ketika Jokowi melakukan sebuah kesalahan misalnya. Seolah-olah dia adalah rektor barangkali yang merupakan ikon atau simbol dari UGM. Jadi ketika seorang alumni melakukan kesalahan, ya kampus tempat di mana ia mengenyam pendidikan pun ikut terbawa-bawa. Padahal dia masih seorang mahasiswa, tetapi saat ini ia sudah mampu memberikan penilaian untuk seorang alumni. Ini sungguh luar biasa sebenarnya. Tetapi sangat disayangkan, ya sesuatu yang luar biasa ini ia salah gunakan. Karena ia menyerang seorang presiden yang sangat dikagumi oleh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada. Dan sangat disayangkan seorang ketua UGM yang bagi banyak orang mungkin adalah orang-orang hebat, apalagi kampus UGM itu adalah kampus ternama yang menjadi rujukan dari kampus-kampus lain, yang menjadi rujukan atau tempat banyak orang menimba ilmu untuk mendapatkan kebaikan di situ. Tetapi sangat disayangkan seorang ketua BEM UGM yang namanya Gibran Muhammad Nur tadi, ternyata kecerdasan intelektualnya sangat diragukan hanya karena menghina seorang presiden dengan cara yang tidak elegan. Kritik boleh asal tidak mengabaikan etika atau adat budaya ketimuran kita. Pak Jokowi dinobatkan sebagai alumni UGM paling memalukan oleh Ketua BEM Gibran Muhammad Nur. Lagi ramai nih Ketua BEM UGM memasang spanduk yang memberikan penobatan bahwasannya Pak Jokowi itu adalah
alumni UGM yang paling memalukan, teman-teman. Itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa UGM nih atas kepemimpinan Pak Jokowi yang dinilai banyak masalah mulai dari korupsi, kebebasan berpendapat, konstitusi, dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan Gibran ini menurut saya akan memunculkan dilema bagi Pak Jokowi dan pendukungnya, teman-teman. Karena jika direspon nih, maka akan memunculkan gelombang dukungan dari basic mahasiswa yang pada sisi lain merupakan target suara dari Prabowo Gibran. Nah, kalau direspon bakal ketar-ketir itu. Takutnya nanti basic Gen Z itu akan berpaling dari Prabowo Gibran ke paslon yang lain. Dan saya yakin nih teman-teman, sekeras apapun kritik dari mahasiswa, hanya akan memunculkan respon verbal saja, entah dari Pak Jokowi atau pendukungnya. Tidak akan sampai ke ranah hukum. Menurut kalian gimana nih? Tulis komen kalian ya di bawah. Baik, setelah menyaksikan atau mendengarkan komentar dari video ini, saya sangat tidak sepakat atau tidak sepaham ya, bahwa seolah-olah Presiden Jokowi tidak akan mengambil reaksi dari pernyataan Ketua BEM UGM tersebut karena takut kehilangan suara dari generasi Z atau milenial yang bakal mendukung Prabowo Gibran. Itu sangat tidak tepat, karena bukan tipe seorang Presiden Jokowi yang suka-suka menyerang orang seperti itu. Karena jauh sebelum Ketua BEM ini mengatakan hal yang seperti ini, seolah-olah Bapak Presiden Jokowi itu bukan apa-apanya, dengan menobatkan beliau sebagai alumni paling memalukan atau menjijikan, itu tidak seberapa dengan apa yang dikomentari atau yang dikritik oleh seorang Rocky Gerung. Nah, jika Rocky Gerung diserang, kira-kira apa dampaknya? Tidak ada dampak apa-apa sebenarnya. Itu pun Jokowi tidak lakukan. Jadi kalau penilaian Anda bahwa seolah-olah Jokowi tidak mengambil pusing terhadap kritikan dilakukan oleh Ketua BEM UGM, itu dinilai bahwa ketakutan Jokowi jika dia melakukan perlawanan, maka suara dari generasi Z akan hilang untuk mendukung Prabowo Gibran, itu Anda salah. Karena itu bukan tipe Presiden Jokowi. Karena jauh sebelum itu Anda sudah tentu tahu, ya, seorang Rocky Gerung pun ia tidak pernah melaporkan, bahkan diberi ruang untuk ia laporkan pun dia tidak laporkan. Justru yang melaporkan itu orang lain, bukan dirinya. Jadi ketika Anda minta komentar, ya saya tentu berkomentar seperti itu. Karena bukan hanya karena seorang Gibran Muhammad Nur, Ketua BEM UGM itu, yang seolah-olah hebat sekali sehingga Jokowi takut. Bukan seperti itu. Tapi Jokowi tentu punya pertimbangan lain. Bukan juga karena pertimbangan nanti takut kehilangan suara untuk pasangan Prabowo Gibran, tetapi mungkin dengan pertimbangan lain. Dan bukan tipenya seorang Presiden Jokowi, karena ia tidak mau buang-buang waktu untuk hal-hal seperti itu, tetapi ia mau untuk memberikan yang terbaik untuk rakyatnya. Karena itu sudah ia sampaikan ketika Rocky Gerung memberikan kritikan pedas, bahkan berupa cacian dan makian. Itu ia katakan apa? Saya lebih baik sibuk kerja. Hanya dia ingin memberikan pesan tetap menghargai adat budaya ketimuran kita. Itu saja pesannya, tidak melakukan apa-apa. Jadi Anda jangan berpikir bahwa Gibran Muhammad Nur itu sudah luar biasa sekali. Belum tentu juga semua mahasiswa itu mendukung apa yang ia lakukan. Belum tentu. Karena tidak semua mahasiswa juga bodoh seperti itu. Sehingga ya apa yang disampaikan seorang anak muda di video ini, ya saya tidak sependapat bahwa langkah yang diambil Jokowi istilahnya lebih banyak diam, tidak menggubris, itu bukan karena takut sebenarnya. Karena sekali lagi itu bukan tipe seorang Presiden Jokowi yang lebih suka untuk melakukan proses hukum terhadap orang-orang yang menghinanya, tetapi lebih daripada menunjukkan karya-karya nyata. Semakin dihina, ia memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita banggalah punya Pak Jokowi. Ini fakta. Karena saya nggak dukung, saya dukung Pak Prabowo, Pak. Saya mendampingi Pak Jokowi di Gedung Putih, Opal itu, Pak. Menurut saya bagusan Istana Bogor tuh daripada Gedung Opal tuh. Di TV-nya bagus, tapi kalau realitanya bagusan Istana Bogor. Ada satu yang menarik, pertemuan 10 menit, jadi saya juga heran, Pak Jokowi itu ilmunya apa gitu, Pak. Joe Biden tuh hormat, Pak. Xi Jinping hormat, Pak. Namanya Putin hormat sama presiden gitu. Jadi kita bangga. Ketemu Joe Biden setelah bilateral, saya dengarin betul secara sama, saya perhatikan betul. Biden mengatakan ini yang bilateral, jadi 50 menit one on one, 50 menit bilateral. Saya ikut, Pak, dampingi. Biden mengatakan apa yang bisa Amerika berikan, bantu kepada Indonesia sehingga Indonesia senang.
Apa saja yang diminta? Pak Jokowi mengatakan, saya minta segera lakukan gencatan senjata terhadap Palestina. Biden tanya lagi, selain soal Palestina dan Israel yang sedang berproses, apalagi yang saya bisa bantu agar Indonesia senang? Antara itu, Presiden mengatakan kami ingin menjadi hub energi fosil menjadi industri terbarukan, termasuk mobil listrik. Tolong Amerika bantu, kira-kira itu antara lain. Saya damping Presiden ke Tiongkok bilateral. Presiden Tiongkok bertanya, Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia yang kami muliakan, apapun yang Indonesia minta, kami akan berikan apa saja. Presiden bilang, saya nggak minta macam-macam, yang lain udah semua. Kereta cepat udah, ini cepat, apa semua cepat. Tolong kami dibantu beras. Dijawab lagi, apa saja yang diminta diberi, apalagi beras. Saya mendampingi Presiden juga ke Timur Tengah, termasuk KTT darurat Oki. Presiden terlantang mengatakan untuk mengutuk segera hasil KTT sama, dan KTT darurat Oki menyerahkan kepada Pak Jokowi karena akan ketemu dengan Joe Biden untuk memperjuangkan, maka Presiden sudah memperjuangkan waktu pertemuan bilateral, termasuk Presiden Palestina Mahmud Abbas. Titip pesan disampaikan juga. Baik, sahabat sekalian, barusan kita mendengarkan bersama pernyataan atau sharing pengalaman yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Indonesia dan juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional, bagaimana ia memberikan sharingnya terkait ia mendampingi Presiden Jokowi untuk melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa pemimpin dunia seperti Joe Biden, Xi Jinping, dan juga beberapa presiden di belahan dunia lainnya. Dan hal yang disampaikan tadi luar biasa, bahwa ternyata Presiden Jokowi punya nilai tawar yang luar biasa di depan para pemimpin dunia, termasuk negara adik kuasa sekelas Amerika dan Cina. Dan hal itu diungkapkan oleh Zulkifli Hasan. Dan Zulkifli Hasan mengakui bahwa dulu ia tidak mendukung Presiden Jokowi, tetapi yang ia dukung adalah Prabowo. Tetapi ia pada akhirnya paham bahwa seorang Presiden Jokowi itu luar biasa. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang disampaikan, termasuk apa yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan ini, apakah pantas seorang Presiden Jokowi yang dikatakan Presiden pelongo-pelongo, lulusan terjelek UGM atau yang paling memalukan, tapi dia dihormati dunia? Sedangkan Anda yang mengatakan Presiden Jokowi itu adalah presiden yang lulusan UGM terjelek atau menjijikan dan paling memalukan, apakah Anda pernah diperhitungkan orang lain? Jangankan pemimpin di dunia dulu, barangkali di antara mahasiswa di UGM juga Anda tidak pernah diperhitungkan sebenarnya. Tetapi Anda seolah-olah orang hebat. Tetapi kamu akan malu sendiri bagaimana seorang Presiden Jokowi, kelasnya itu bukan kelas Anda, bukan juga kelas kelompok Anda sebenarnya. Karena kelas Presiden Jokowi adalah kelasnya level-level dunia, dan terpilih menjadi pemimpin terbaik di dunia ini, mengalahkan Perdana Menteri India, mengalahkan Presiden Joe Biden, Vladimir Putin, dan beberapa pemimpin dunia lainnya. Apakah masih kurang data dan bukti terkait prestasi yang pernah ditorehkan oleh seorang Presiden Jokowi? Katanya dia presiden dicintai rakyat, batil. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92 approval ratingnya. Kita mau ngomong apa? Gitu. Jadi orang ini dianggap orang baik loh, Pak. Jangan salah loh. Jangan pernah melawan orang baik loh, Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau, Pak, sama orang itu. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kau. Kau rugi. Bukan aku pro Jokowi loh. Ini ilmu saja. Ini just ilmu. Baik sahabat sekalian, ini pernyataan jujur dari seorang Bambang Pacul yang adalah anggota DPR RI, Ketua Komisi 3 DPR RI. Bagaimana ia menyampaikan bahwa Presiden Jokowi adalah orang luar biasa, ya,
orang luar biasa, dan itu ia akui. Sekalipun sekarang mungkin Jokowi tidak lagi berada di dalam satu tim dengan mereka, tetapi sesuatu yang hebat yang dimiliki Jokowi tetap ia akui. Dan itu berpemimpin yang hebat, pemimpin yang luar biasa, berani mengakui kelebihan orang lain. Bukan karena beda ideologi, beda pandangan, lalu kelebihan orang lain itu diabaikan atau dianggap seolah-olah tidak ada. Karena bagi saya, buat adik-adik ini yang muda, yang paling suka mengkritik orang, hati-hati. Karena dunia belahan timur itu di hati. Sekali Anda melukai hatinya, panjang urusannya. Maka hati-hati mengeluarkan kata-kata. Bagaimana Anda memenangkan hati, itu paling utama. How to win the heart, and then how to win the mind. Gimana Anda memenangkan hati, itu langkah satu. Langkah dua, baru memenangkan pikir. Mohon izin, adik-adik dari UI ini utamanya paling senang memenangkan pikir. Jadi kalau melihat kawan diskusinya terkapar dengan argumentasinya, wah, itu orgasme intelektual. Gitu. Kau lihat di wajahnya Pak Rocky Gerung kalau sudah selesai membantai Andri Rosadi. Gitu. Begitu selesai membantai itu betapa cerahnya wajahnya Pak. Terlihat sangat amat happy. Gitu loh. Yang kebantai, mau izin sakitnya akan panjang. Itu paham ya? Paham. Itu penyakit kawan-kawan yang terlalu banyak baca literatur. Jadi kayak Pak Rocky Gerung itu literaturnya kan luar biasa bos, banyak sekali dan selalu bisa mengutip kata-katanya. Ini dari ini kata-katanya ini pakai bahasanya bahasa asing pula. Percaya kita, wah hebat Pak Rocky. Betul, betul. Tetapi ingat baik-baik, jangan melukai. Kalau melukai berat. Pak Rocky juga pernah ini sama Pak Jokowi toh, masih ingat toh? Nah, karena Pak Rocky pusing, Pak Jokowi tanpa pattern, langkahnya tanpa pattern. Yang pakai pola itu adalah yang suka baca literatur. Saking pusingnya Pak Rocky nggak bisa merumuskan cara kerja Jokowi. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%. Baik sahabat sekalian, itu lagi yang disampaikan oleh Bambang Pacul, bahwa Presiden Jokowi gerakannya untuk sebuah perubahan, gerakannya untuk menggapai prestasi dalam membangun Indonesia ini menjadi jauh lebih baik, sulit ditebak oleh seorang Rocky Gerung. Hal itu diungkapkan Bambang Pacul barusan, bahwa Rocky Gerung pun tak mampu untuk mendeteksi pergerakan seorang Jokowi yang sangat luar biasa itu, yang pada akhirnya karena tidak mampu lagi untuk membaca pergerakan Jokowi, hasil akhirnya dia menilai Jokowi dan mengatakan sesuatu atau kalimat yang tidak enak atau tidak etis, yang berbalutkan sebuah kritikan, tetapi sesungguhnya isinya adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak pantas untuk diucapkan. Tetapi Presiden Jokowi justru tenang-tenang saja, tetapi orang yang membencinya bagaikan orang yang kebakaran jenggot, yang setengah mati untuk berjuang menjatuhkan Jokowi, tetapi tak kunjung jatuh. Bahkan Amin Rais, Rizal Ramli sudah beberapa kali melakukan yang namanya apa? Ya, yang namanya people power ya, upaya-upaya untuk menjatuhkan atau memakzulkan Jokowi, ternyata gagal total. Dan hal tersebut sudah pernah terjadi, sehingga Presiden Jokowi memang menjadi presiden yang luar biasa, yang benar-benar cinta rakyatnya. Hal tersebut diungkapkan berulang-ulang oleh seorang Bambang Pacul. Kampanye Ganjar dibuntuti Jokowi, gini maksudnya. Dugaan Presiden Jokowi membuntuti kampanyenya Ganjar berdasarkan dekatnya agenda dua orang tersebut mendatangi titik-titik di Indonesia. Pertama, 20-21 November lalu, Ganjar kampanye di Biak, Papua. Lalu besoknya, Jokowi datang. Dugaan kedua, 1 Desember kemarin, Ganjar ke NTT. 3 hari berikutnya, Jokowi juga ke NTT. Cie, ada apa nih? Ngebuntuti atau janjian? Saat dikonfirmasi ke Jokowi, ia membantah. Katanya sih, masa ia membuntuti? Orang jadwal kunjungan kerja udah dirancang 3 bulan sebelumnya. Kalau Jokowi bilang gitu, gimana kalau logikanya kita balik? Agenda Jokowi yang bocor ke timnya Ganjar. Jadi Ganjar duluan ke tempat yang bakal dikunjungi Pak Jokowi. Kata Sandi yang juga tim kampanyenya Ganjar, dia bilang nggak mau ngambil pusing. Ganjar lah yang mirip Jokowi. Jadi nggak heran kalau punya perhatian besar ke Papua dan NTT kayak Jokowi. Ya udahlah.
Baik sahabat sekalian, memang pernyataan yang disampaikan netizen barusan bahwa seolah-olah Presiden Jokowi mengikuti rute perjalanan Ganjar untuk melakukan kampanye baik di Biak Papua maupun di NTT. Dan memang itu sudah diklarifikasi oleh Jokowi bahwa memang tidak benar, karena Jokowi katakan bahwa jadwal kunjungannya sudah dirancang oleh protokoler sudah 3 bulan sebelumnya. Sehingga memang benar apa yang disampaikan tadi, jika dibalik berarti agenda perjalanan Jokowi itu bocor ke tim kampanyenya Ganjar Pranowo. Dan hal tersebut ketika ditanyai kepada salah satu tim pemenangannya adalah Pak Sandiaga Uno, beliau tidak ambil pusing dan mengatakan bahwa ya Ganjar juga adalah sama seperti Jokowi yang memberikan perhatian khusus untuk Papua dan NTT. Jadi seolah-olah Ganjar itu adalah Jokowi. Dan ini kita bingung, awalnya Jokowi diserang sana-sini, tetapi pada akhirnya mereka harus akui. Dan untuk bisa elektabilitasnya naik, ya harus mau tidak mau, ya pepet kembali dengan nama Jokowi. Jadi terkesan bahwa Ganjar juga berikan perhatian sama seperti Presiden Jokowi. Jokowi ini bukan ahlinya di bidang kenegaraan. Ya, saya menemukan sebuah video yang diupload oleh orang ini nih yang ada di video tadi. Jadi inti dari video tadi yang disampaikan oleh tuh Pak siapa tuh, nggak ngerti, nggak kenal sama sekali. Ya, dia bilang kalau kita melihat secara utuh videonya itu, lengserkan Pak Jokowi, maksulkan Pak Jokowi, wey. Pak Jokowi itu Presiden Republik Indonesia, dan semua negara di dunia mengakui eksistensinya, keberadaannya, kecerdasannya, kerja kerasnya, karyanya, gagasannya, hasil kerjanya itu bermanfaat buat masyarakat Indonesia dan juga buat masyarakat internasional. Nah, lu siapa? Ya, ente bilang bahwa Pak Jokowi itu bukan ahlinya di bidang kenegaraan. Terus apa? Gue sih cuman ketawa aja. Ada orang bodoh teriak orang bodoh. Kau bilang Pak Jokowi bukan ahlinya di bidang kenegaraan, tapi dia diakui sebagai pemimpin yang luar biasa di mata internasional. Ya, karya-karyanya bisa kita nikmati, kita bisa bepergian jarak jauh dengan masuk tol dan tidak perlu dengan waktu tempuh yang lama lagi, karena jalan tol membuat kita semakin mudah untuk mengakses ya dari daerah tertentu ke daerah tertentu yang lainnya, sehingga kemudahan-kemudahan ini bisa dinikmati oleh setiap warga negara Republik Indonesia. Ya, Pak Jokowi udah bekerja, dia telah memberikan segalanya buat bangsa ini. Dia mendedikasikan hidupnya, semua loyalitasnya, ya, jiwa dan raganya telah dipersembahkan untuk bangsa dan negara ini. Lalu kau bilang Pak Jokowi itu bukan ahlinya di bidang kenegaraan. Nah, lo siapa? Apa kerjamu? Apa yang bisa kamu lakukan untuk negeri ini? Cuman satu kata buat kamu itu. Kamu itu seorang provokator yang tidak berguna sama sekali buat negeri ini. Kamu itu benalu di negeri ini. Parasit. Ngerti parasit? Ngerti benalu ya? Benalu itu adalah tanaman yang hidup di tanaman yang lainnya, tetapi dia tidak mau bekerja. Cuman bisa menghisap. Ya, di mana benalu itu hidup di pohon tertentu. Itulah gambaran hidupmu, bro. Kamu itu benalu buat bangsa ini. Cuman bisa ngompor-ngomporin, cuman bisa memprovokasi, ya, cuman bisa manas-manasin rakyat Indonesia. Lah, Indonesia ini sekarang bangsa ini udah sangat cerdas, udah melek politik, ya, sehingga semua cerita kebohonganmu itu tidak memberikan pengaruh apa-apa. Ya, Indonesia tetap cinta sama Pak Jokowi. Kepuasan terhadap kinerja Pak Jokowi itu di atas 70%, hampir 80%. Nah, lo apa? Hei,
Apa kerjamu? Apa prestasimu? Apa karyamu? Apa gagasanmu? Apa ide-idemu untuk kemajuan bangsa ini? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Bahlul lu. Cuman bisa kowar-kowar, cuman bisa memprovokasi, manas-manasin orang aja. Kerja dong, ya, buat bangsa ini menjadi lebih baik. Ya, kasihlah ide-ide yang baik. Ya, kritik itu boleh. Di negara demokrasi seperti Indonesia ini, mengkritik itu boleh. Tapi masa sih ente nggak ngerti antara kritik dan penghinaan, ya, antara kritik dan memprovokasi. Kalau kritik itu, misalnya sebuah kebijakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ada kekurangannya, it's okay. Yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu kan milik Allah katanya. Ya, jadi ya wajar kalau seorang manusia bekerja masih ada kekurangannya. Itu buat kita, buat saya itu adalah sebuah kewajaran yang tidak perlu lagi dikompor-komporin. Ya, biar meleduk. Ya, kompornya biar meleduk ya. Dan lu seneng kalau negeri ini chaos. Lu seneng ya kalau negeri ini ribut, ricuh, gaduh. Manusia gak berguna lo. Ayolah, kalau mau kritik, kritik gak apa-apa. Tapi orang kritik itu, ya kan, berarti kan mengawasi sebuah kebijakan. Lalu kemudian kasihlah solusinya. Ginilah seharusnya seperti ini. Misalnya kebijakannya tidak sesuai dengan pikiranmu. Ya, kasihlah ide-idenya, kasihlah gagasannya, kasihlah jalan keluarnya. Harusnya seperti ini Pak, harusnya seperti ini. Nah gitu. Saya percaya Pak Jokowi itu adalah orang yang terbuka, presiden yang sangat menghargai pendapat manusia, ya. Orang sekritis Pak Fachri Hamzah saja, ya, yang sekarang ini menjadi ketua Partai Gelora, beliau yang kritiknya begitu tajam itu sangat dihargai oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi pernah bilang, waduh, saya membutuhkan orang-orang seperti Pak Fachri Hamzah. Nah, tapi Pak Fachri Hamzah itu memberikan solusi. Dia kritik tapi dia memberikan solusi. Gini Pak, seharusnya gini Pak, gini. Nah, itu namanya kritik. Benar ya, jika memberi kritik harus memberikan solusinya. Jangan memberi kritik tetapi tidak ada solusi. Dan itu disampaikan dalam video tadi bahwa itu dimiliki oleh seorang Fachri Hamzah yang dulu memberikan kritikan tajam terhadap Presiden Jokowi, tetapi ketika dalam memberikan kritik ia selalu menyediakan atau menyiapkan yang namanya solusi. Sehingga pantaslah seorang Presiden Jokowi mengatakan bahwa ia membutuhkan orang-orang seperti Fachri Hamzah. Artinya bahwa sebagai manusia, sebagai seorang pemimpin, ia membutuhkan kritikan yang membangun, yang dengan tujuan untuk memperkaya dan juga untuk membangun bangsa dan negara ini. Bukan kritikan yang tidak ada solusi. Kalau kritikan yang tidak ada solusi biasanya dipakai atau digunakan oleh seorang Rocky Gerung. Pintar memberi kritik tetapi tidak bisa memberikan solusi. Tetapi kalau seorang Fachri Hamzah memberikan kritik dan menyediakan yang namanya solusinya. Halo, saya akan membahas tentang seorang mahasiswa UGM bernama Gibran. Katanya, bukan Gibran loh, tahu, sangat tahu. Apa ya? Saya menilai kok bukanlah seorang yang cerdas, pandai bicara. Dan ini kemudian dielu-elukan sekarang. Nah, memang itu sindiran, hanya sindiran saja. Tetapi kata anak sekarang ya, tidak apple to apple. Apa? Karena apa? Gibran itu loh masih apa? Duduk di bangku sekolah. Ya, tidak apple to apple. Kalau disamakan kasusnya dengan Gibran. Jadi begini ya, terlihat pongah
Ya, ketika dia sudah dapat menyampaikan sebuah kata-kata bahwa menyematkan, dia berani menyematkan presiden sebagai apa namanya, yang menjijikkan dan memalukan. Saya tidak pentingnya sematan apa itu, tapi kata-kata menjijikkan itu yang saya anggap tidak bermoral. Justru itu, ya, sebagai mahasiswa, pemilihan kata-kata untuk seorang presiden sebenci apapun, norak, tidak terlihat seperti elegan seorang akademisi. Etikanya sudah tidak ada. Itu pantasnya diucapkan oleh orang-orang yang awam. Ya, seperti dagelan-dagelan itu, ya, saya menyebutkan pongat. Jadi kalau memalukan tidak apa-apa, pembohong tidak apa-apa, tetapi kata-kata konotasi menjijikkan itu jelek, apalagi diiringi dengan kata-kata penjelasan, ya, seperti bahwa apa yang dilakukan presiden kita itu seolah-olah seseorang yang perbuatannya sangat negatif. Jadi begini ya, semua sindiran yang terburuk, ya, sindiran yang terburuk adalah sindiran yang diucapkan oleh seorang mahasiswa BEM UGM. Ini ya, ini yang saya katakan pongah. Walaupun ada yang menyindir itu menggunakan seorang yang bermuka, presiden kita bermuka seperti ini, ada yang menyindir sebuah majalah berhidung panjang, semua sudah komplit diberikan oleh Joko Widodo, presiden kita yang dipilih oleh hampir 100% negara kita, rakyat di negara ini. Hanya oleh beberapa orang saja yang tidak setuju, ya. Sekarang ada seorang mahasiswa mengatakan seperti itu. Itu yang lebih tidak etis dan tidak beretika, ya. Jadi saya katakan seperti itu. Ingat Gibran, ya. Anda adalah seorang mahasiswa, tata tutur katanya harus terjaga. Sebenci apapun, kalau Anda ingin menjadi seseorang yang politis, ya, berpolitik, harus memiliki kata-kata yang beradab. Untuk membedakan apa? Untuk membedakan bahwa anggota DPR kita itu adalah orang-orang yang nantinya di kemudian hari pada akhirnya adalah orang yang bertutur kata bagus. Ini yang beberapa kali justru yang berasal dari Solo sendiri, Jogja sendiri, bahasanya yang kurang bagus, yang dikenal dengan orang-orang yang santun tetapi tidak menunjukkan kesantunan. Ya, seperti itu. Puja-puji kemudian, ya, kepongahan itu muncul karena puja-puji yang dikatakan Pak ini pantas menjadi seorang cawapres. Tidak apa-apa siapa yang mendukung, siapa yang meminang, ya. Jika pendapat ini, ya, dibenarkan bahwa ini pantas menjadi cawapres, inilah yang dikhawatirkan, maka muncullah undang-undang seperti itu. Boleh di bawah umur tapi sudah pernah memimpin. Itulah, ya, bukan hanya sekedar keluar-keluar seperti Gibran, Melki, bukan seperti itu. Dia itu loh masih minta uang pada orang tua, ya, masih minta uang pada orang tua untuk pembiayaan biaya hidupnya.
Apakah bisa dia mengayomi rakyat yang sebesar ini? Katakanlah dia mengayomi anak BEM saja, belum mampu. Gitu loh. Masih disongkong oleh perguruan tinggi. Dia bisa makan, bisa dapat uang saku dan tambahan keuangan karena masuk organisasi di perguruan tinggi itu. Kan begitu. Loh kan saya masih mahasiswa, ada sebuah cerita. Ya, ada sebuah cerita. Seorang mahasiswa tiap bulan hanya dikasih uang, ya, uang saku 900.000 komplit semuanya, makan, bensin dan lain sebagainya, termasuk uang kos. Ya, kebutuhan untuk perkuliahan tidak ada, tidak mau tahu kedua orang tuanya. Dia sanggup. Ya, sanggup. Apa yang harus dia lakukan? Karena kebutuhannya dia seorang teknik. Orang teknik itu ada kebutuhan banyak. Ya. Dia perlu biaya-biaya tambahan. Solusinya apa? Ya memilih tempat kos yang pokok bisa untuk dihuni. Itu pertama. Untuk makan memang ikut organisasi. Udah cukup organisasi di sekolah, di kuliahannya. Dan yang lain apa? Dan yang lain adalah karena dia orang teknik, dia mencoba dengan kemampuannya, ya, dengan kemampuannya, walaupun itu teknik yang bukan jurusannya, dia mencoba untuk mengerjakannya menjadi tukang servis dan mencoba untuk bekerja di part time. Seperti itu. Jadi kalau kamu mengatakan jangan takut di hari ini, tidak ada yang takut sekarang ini. Siapa sih yang takut? Kamu baru terlahir masalahnya. Kamu itu baru seumur jagung, bukan pemerintahannya yang seumur jagung, tetapi kamu yang baru seumur jagung sudah pongah seperti itu. Saya mengatakan seperti ini apa? Sebelum begitu Joko Widodo presiden ini dipilih oleh rakyat Indonesia di periode pertama, hujatan itu bukan main, kecacian itu bukan main, bukan hanya sekedar oleh kamu mahasiswa-mahasiswa, bahkan orang-orang yang berlatar belakang agama pun dalam setiap ceramahnya itu menghujat. Bukan ilmuwan-ilmuwan saja, bukan pakar-pakar saja, semua lini itu menghujat. Gitu loh. Jadi tidak ada yang takut. Siapa yang takut? Kamu saja yang kemarin sore dilahirkan. Baru 20 tahun kamu. 20 tahun masih menduduki di bangku kuliah. Jangan sampai kamu menjadi mahasiswa abadi loh ya. Jadi seperti itu. Kalau orang-orang seperti ini tidak dilindungi oleh undang-undang pasal yang dibuat oleh MK, terus dikatakan cerdas dan bisa dijadikan cawapres, susah negara kita. Makanya harus ada undang-undang itu. Ya, ini bukan cerdas, tetapi Baik sahabat sekalian, demikianlah sebuah pernyataan sikap dari seorang ibu yang bernama Ibu Retno menanggapi pernyataan dari Ketua BEM UGM Gilbran Muhammad Nur yang telah mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah alumni UGM yang menjijikan dan memalukan. Hal tersebut sudah diungkapkan oleh ibu ini bahwa Gilbran, kamu masih terlalu muda dan masih anak-anak. Kamu tidak tahu sesungguhnya yang terjadi di bangsa ini seperti apa. Dan bagaimana ruang gerak dari seorang Presiden Jokowi, Anda tidak tahu apa-apa. Dan Anda mungkin karena bangga disanjung, akhirnya menjadi pongah ya. Pongah ini sebuah kalimat yang diutarakan untuk seorang Gilbran Muhammad Nur yang sudah sangat tidak menghargai lagi orang lebih tua, dalam ini presiden. Anda boleh memberikan kritik tajam setajam apapun, tetapi Anda harus tetap menjaga etika. Belajarlah dari seorang Fahri Hamzah yang selalu memberikan kritikan pedas, tetapi dengan cara yang elegan. Dan hal tersebut
tentunya sangat disayangkan dan disesali oleh setiap orang atau warga negara Indonesia ini. Ketika anak-anak muda yang harus menjadi harapan bangsa ini, tapi justru menunjukkan karakter yang kurang baik, karakter yang tidak etis. Apakah ini calon pemimpin masa depan Indonesia yang tidak tahu menghargai orang lain? Setinggi apapun ilmu yang Anda miliki, tetapi adab harus tetap di atasnya. Karena adab yang membawa kita kepada sebuah peradaban yang baik, tetapi kalau ilmu hanya memperkaya logika kita untuk berpikir. Tetapi yang membawa kita untuk ke masa depan yang lebih cerah adalah adab. Karena adab yang akan menyelamatkan kita.